Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita yang sudah hadir, mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan, yaitu dengan pujian sungguh besar setia. Besar setiamu
yang darimu, terlebih-lebih berkat rohani. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau naikkan pujian kami, tolong Kau bertahta di setiap pujian kami, agar pujian kami yang tidak seberapa ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa dan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Allah kita memang sangat luar biasa ya saudara. Buktinya kita masih dipelihara sampai saat ini. Dengan kasih kita boleh tetap sehat, kuat, dan selamat. Puji nama Tuhan, mari kita pujikan Allah itu baik.
kita semua. Mari kita sambung pujian, yaitu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah segalanya. Dialah segalanya.
Biasa di sepanjang hidup kita. Puji nama Tuhan. Kalau belum ada yang bersaksi, sebenarnya banyak saudara, seperti pertolongan Tuhan pada hari Kamis. Saya kehujanan saudara, dari rumah sampai ke gereja, hujan basah dan banjir di seluruh jalanan raya itu. Dari rumah sampai ke gereja, saya lewat muter sini loh saudara, di depan Mbak Niken itu. Tapi puji nama Tuhan, biarpun kehujanan, saya tetap berjanji dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap berangkat ke gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya pasti bisa. Saya bilang itu sama Tuhan. Biarpun setelah pulang, belum pulang saudara, tiba di gereja itu saya sudah panas dingin saudara. Kedinginan karena hujan itu. Sejak keluar dari rumah saya sudah pakai jas hujan saudara, sampai tiba di gereja basah kuyup. Tapi tidak mengapa, kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam hidup kami. Kasih Tuhan mengalahkan segala sesuatu yang ada di depan kita saudara. Karena hanya dengan ini kami boleh tetap berdiri sampai sekarang ini. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, karena pertolongan Tuhan saya kuat, saudara pun juga kuat. Puji nama Tuhan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Puji nama Tuhan. Ini kesaksian saya. Dan kalau belum ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan Engkau ada bersamaku.
Tak pernah ku ragukan
syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini kami sidang jemaat-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Hanya pujian penyembahan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami bersyukur kepadamu Yesus. Terimalah segala pujian kami Yesus menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu. Mari Tuhan Kau tolong kami. Kau pakai kami lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan menerima kebenaran dari firman-Mu, mari Tuhan Kau berfirman buat kami semua melalui hamba-Mu Tuhan. Mari Yesus Kau berbicara buat kami pribadi lepas pribadi, supaya hati kami dan pikiran kami semuanya tertuju akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman untuk langkah hidup kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajar kami untuk kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan dampingi hamba-Mu. Urapan dari Allah yang Maha Tinggi kiranya menyertai hamba-Mu, sehingga Tuhan firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur pada Tuhan pada saat pagi hari ini kita boleh memasuki, kalau kita besok Jumat kita menghadapi Paskah, hari Minggu ini kita masuk dalam apa yang disebut dengan Minggu Palma. Kekristenan khususnya Pantekosta itu tidak mengenal istilah-istilah itu, saudara. Biasanya ini lebih familiar bagi gereja Katolik. Katolik itu mulai dari Rabu Abu, Kamis Putih, dan seterusnya itu ada rentetan dari kegiatan-kegiatan menjelang Paskah sampai ke acara Paskah sampai hari raya Pentakosta. Biasanya mulai dari Rabu Abu itu dilakukan kegiatan puasa selama 40 hari 40 malam, boleh dibilang. Setiap harinya boleh kenyang cuma satu kali, boleh makan tetapi tidak boleh kenyang, dan biasanya makan daging harus dikurangi, semua serba dikurangi. Jadi memang istilah puasa itu adalah bicara tentang penyangkalan diri. Ada yang bersifat penyangkalan diri itu bersifat mengurangi, ada yang total ya, puasa berarti tidak makan, tidak minum, apapun yang menjadi kegiatan. Saya tahu semua yang dikerjakan oleh setiap manusia berpuasa itu penyangkalan diri, intinya ingin supaya jauh lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Dan itu dikerjakan dengan baik sekali. Nah, kenapa gereja Pantekosta tidak lakukan itu? Ya, kenapa saudara? Ya, bukan. Nanti kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya jadi mana yang benar, mana yang salah. Bukan masalah benar atau salah, tetapi ya bagaimana sikap kita saja dalam menjalani Paskah atau memperingati Prapaskah sampai pasca Paskah itu. Ya, jadi ya kalau boleh dibilang mungkin kalau ada pembelaan sedikit itu dengan apa artinya dilakukan kegiatan yang sifatnya seremonial, tetapi
hanya sebatas itu tapi tidak sampai ke hati. Itu juga akhirnya tidak ada artinya, cuma sebatas peringatan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang melakukan di hari Jumat Agung itu ada yang memberikan melakukan peringatan itu dengan seperti apa yang Yesus alami, disalib, dipecut, dicambuk dan lain sebagainya, betul-betul dilakukan. Apakah itu benar atau salah? Ya, pihak dunia sudah ada yang berusaha untuk kalau boleh jangan, karena itu bersifat kekerasan. Ada yang melarang, ada yang boleh saja. Ya, intinya ada yang melakukan itu, dengan dia melakukan itu benar-benar ingin merasakan bagaimana sih penderitaan Yesus begitu. Jadi persoalannya bukan kepada benar atau salah, tetapi dampak apa dari apa yang kita kerjakan. Apakah itu berdampak lebih positif? Apakah itu kerohanian kita lebih mendalam? Atau setelah itu tidak ada bedanya? Ya, kalau tidak ada bedanya, ya tidak perlu. Tetapi kalau memang itu ada sesuatu yang lebih berbeda, apa salahnya? Gitu ya. Jadi intinya kembali lagi, jangan katakan yang benar yang mana, tetapi lakukan. Kalau memang itu sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, termasuk kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita nggak bisa menghakimi, gereja itu berdoanya kok tenang, senyap, sampai uang kertas jatuh aja sampai terdengar gitu ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa ketiwi, ada yang menangis, ada yang habis menangis ketawa dan lain sebagainya. Itu semua ada di dalam Alkitab, saudara ya. Jadi apakah boleh berdiam diri, bersemedi istilahnya, atau kalau orang Hindu itu apa bilang? Bermeditasi. Dengan bermeditasi, apakah kita berdoa dengan bermeditasi bisa bertemu dengan Tuhan? Bisa. Tergantung hati kita. Semua hati kita itu kan ya berbeda-beda. Saya teringat almarhum, kemarin lagi saya pernah sampaikan hal ini juga. Saya senang dengan almarhum ini, Bapak Pendeta Roni Yusuf Roni, maksud saya, memberikan perumpamaan sifat-sifat yang berbeda itu dengan dia melihat karakter anaknya. Ada 4 karakternya beda-beda. Ada yang saat dia minta anak yang satu meminta kepada orang tuanya dengan berdiam diri, tahu-tahu nangis. Orang tua mendekati, baru tahu kebutuhannya. Ada yang anak untuk mendapatkan sesuatu perhatian dari orang tuanya dengan cara bekerja serajin-rajinnya. Pagi-pagi tahu-tahu bangun pagi, tempat tidur dibersihkan, bahkan tempat tidur orang tuanya dibersihkan, rumah dibersihkan. Orang tuanya mulai tahu, wah ini ada modus ini ya. Apakah itu salah? Bisa dibenarkan. Ada yang berikutnya yang lebih kecil lagi. Bagaimana cara minta kepada orang tuanya? Dengan nangis, ngesot-ngesot,
sampai mendapatkan sesuatu. Bagaimana cara anak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua itu tidak dapat disalahkan. Semua adalah cara bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban. Apa artinya bersorak-sorai tapi pulang ya tidak dapat apa-apa? Kita tidak bisa berdiam diri terus mengatakan yang bersorak-sorai sesat, tidak bisa. Tetapi apapun yang jadi hati kita, bukankah Tuhan melihat hati? Amin. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Ya, Minggu Palma perlu kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Sebuah peringatan atau sebuah kisah yang kita mau coba lihat. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Maaf saudara, LCD-nya agak bermasalah. Secara mendadak memang ada banyak yang harus diganti. Televisinya dipindah di situ, itu sudah televisi baru saudara. Yang lama gimana konslet karena keterocohan itu. Keterocohan itu saudara. Ya, jadi pas saya sama Yona berusaha nyetel, suara nih, ya, kan beberapa hari ini hujan, jadi hujannya itu mancur itu ada tanda bolong itu, ya jadi harus disingkirkan. Kayaknya di servis pun sudah tidak bisa, jadi ya untung ada monitor yang kemarin di sana, dan akhirnya harus beli kabel yang cukup panjang 20 meter dari malam. Ya, tapi ya rupa-rupanya masih bermasalah, nanti masih harus diperbaiki lagi. Uang dari mana? Ya semua dari Tuhan saudara ya. Apakah itu sudah tidak usah dipikirkan itu. Yang kita pikirkan setiap ibadah berjalan dengan lancar. Kami berusaha untuk setiap kegiatan ibadah baik mic, tidak boleh ada masalah di tengah-tengah acara. Jadi sound system harus fit, LCD juga harus fit. Tapi rupa-rupanya hari ini ya seperti itu. Jadi bantu doa saudara ya. Jadi kayaknya dari sini juga bisa ketahuan, tadi Yona bilang pakainya splitternya, beli splitter lagi juga tadi malam untuk karena dicabang dengan itu dengan ini. Ya, jadi ya, banyak duit saudara yang dikeluarkan. Ya, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan terganggu dengan istilah duit itu. Yang penting kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu aja. Amin. Mendengarkan firman. Ya, kenapa saya sampaikan itu ya? Memang saudara akhirnya terganggu untuk baca Alkitab dan harus baca Alkitab masing-masing. Amin. Amin. Selama ini jemaat bahkan tidak bawa Alkitab ya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Diharapkan setiap HP saudara ada isi Alkitabnya. Amin. Ayo kita baca Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Raja datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus
tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, peringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia mengambil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Amin. Peristiwa ini kalau saudara baca di dalam ayat pertama Yesus diurapi di Betania, ditulis Yohanes 12 ayat 1 dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Jadi kejadian ini 6 hari sebelum Paskah, dan Yesus dimuliakan atau Yesus disongsong, Yesus diagung-agungkan oleh banyak orang. Pada hari itu sebelumnya terjadi sebuah peristiwa. Ada di rumah Simon, Yesus diundang dan makan bersama. Di situ ada Lazarus, ada Maria dan Marta. Saya tidak bicara Lazarus, tidak bicara Marta, tetapi bicara Maria. Kalau saudara lihat di situ dikatakan Maria di perjumpaan itu bersama-sama saat makan bersama, Maria memberikan wewangian kepada Yesus. Harga wewangian atau minyak wangi yang ditumpahkan di bawah atau ditaruh di kaki Yesus dan diseka dengan rambutnya itu dengan harga 300 dinar. Upah dari seorang selama kurang lebih 1 tahun. Kenapa saya katakan upah 1 tahun? Karena 1 tahun itu berapa? 365 hari. Ini 300 dinar. Nah, 365 betul ya? 365 dikurangi setiap sabat itu berarti berapa? Sabat itu kalau tidak salah atau minggu itu berarti 52 minggu. Ya berarti 1 tahun lebih sedikit. Jadi gaji, dikatakan bahwa gaji saat itu, gaji orang 1 hari per hari itu 1 dinar sehari. Jadi dapat dibayangkan harga dari sebuah minyak narwastu yang ditaruh di kaki Yesus itu begitu mahal. Bau semerbak itu ada sampai memenuhi ruangan itu. Guru saya berkata bahwa minyak narwastu itu kalau itu ditempelkan di badan kita, itu wanginya bisa sampai beberapa hari. 1 tetes, saudara. Ini bukan cuma 1 tetes, tetapi lumayan. Ada yang menyebutkan setengah kati. 1 oles aja bisa seminggu, bisa lebih lagi. Wewangian itu ada. Dan hari itu setelah keluar dari pertemuan dengan Maria, Marta dan Lazarus, Yesus menyuruh muridnya pergi dan jumpai
di situ ada keledai. Kalau ada pemiliknya mau berkata, katakan bahwa Tuhan memerlukannya. Singkat cerita, keledai itu dibawa dan diberikan kepada Yesus untuk ditunggangi. Begitu Yesus menunggangi keledai itu, dikatakan ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda itu, lalu yang naik ke atasnya seperti ada tertulis. Apa yang Yesus kerjakan selama di dunia selalu ada tertulis. Dialah si penggenap atau sang penggenap hukum Taurat dan para nabi. Penggenap Mazmur. Yesus itu penggenap semuanya. Bahkan di dalam kitab Matius selalu menuliskan peristiwa-peristiwa yang Yesus alami selalu dikaitkan dengan hal ini, seperti ada tertulis di kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu siapa? Atau kitab apa? Kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi yang diakui oleh bangsa Israel saat itu. Itulah sebabnya disebutkan bahwa Yesus itu penggenap. Dari lahirnya sampai matinya, dia menggenapi semua yang ada tertulis di dalam kitab. Kalau kita katakan itu perjanjian lama. Peristiwa ini Yohanes menulis berbeda dengan Matius menulis, dan Yohanes juga menulisnya berbeda dengan Lukas menulis. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang Yohanes tuliskan, ada hal yang penting, lebih penting dari sekedar tulisan formal saja. Tetapi ada sesuatu yang disisipkan, pelajaran atau teologi yang disampaikan bahwa apa yang Yesus kerjakan itu mengandung sebuah nubuatan atau mengandung sebuah nubuat yang sudah digenapi di dalam Yesus. Dan peristiwa itu bukan peristiwa begitu saja, tetapi ada beberapa kejadian di dalamnya. Kalau itu sebuah drama, itu ada pemeran-pemeran yang ada dan pemerannya itu berbeda. Ada orang-orang yang saat melihat Yesus naik di atas keledai, mereka bersorak-sorai. Entah mereka tahu mengapa mereka bersorak-sorai atau tidak. Mereka bersukacita, pokoknya bersukacita. Dan saya katakan, ya hati-hati dengan model-model seperti ini. Ada banyak anak-anak Tuhan kekristenan yang sukanya hura-hura, sukanya, pokoknya aku mau bersukacita. Apakah salah bersukacita di dalam Tuhan? Loh, masa salah? Tapi yang jadi masalah, 6 hari sebelum Yesus diserahkan, lidah bibir orang-orang ini berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi berikutnya, 6 hari berikutnya, bibir yang sama oleh hasutan, dan mungkin juga dengan iming-iming 50.000, tidak tahu harus dulu berapa ya. Salibkan dia. Bahkan dengan berteriak-teriak, salibkan dia, dengan bahasa-bahasa kutukan-kutukan. Siapa yang dikatakan salibkan dia? Dia yang kemarin 6 hari yang lalu disebut sebagai Hosana, diberkatilah dia
sampaikan di sini pada saat pagi hari ini. Hati-hati dengan euforia yang dibuat oleh manusia untuk bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hati kita sendiri sebenarnya. Apakah tidak boleh bersuka cita? Sekali lagi, tidak dilarang. Tetapi bagaimana kehidupan kita? Apakah dengan itu akhirnya ada perubahan hidup dalam kehidupan kita? Atau cuma kita senang-senang? Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hati-hati di akhir zaman. Ada banyak orang yang lebih menyukai lebih mencintai telinganya, ingin mendengar bahasa-bahasa atau khotbah-khotbah yang menyukakan telinganya. Wah, khotbah itu keras, kalau gitu saya pindah gereja. Itu ibadahnya kok gak enak, sehingga gereja berusaha untuk bagaimana memukau keadaan jemaat. Saya kalau mendengar dari beberapa orang, bahkan hamba Tuhan di kota-kota besar, bagaimana caranya menarik jemaat itu dengan cara-cara euforia, dengan cara-cara pokoknya gerejanya diperbaiki, bahkan ada kecenderungan kalau bisa gereja itu gelap. Di Tulungagung ada ya, tidak perlu disebutkan. Ornamennya semua hitam. Saya pikir ada yang pernah kebaktian di situ. Hitam semua, kebernya hitam, yang ada lampu-lampu. Tidak tahu Yona senang enggak? Yona dulu tuh pernah main musik di night club. Lama-lama tidak senang, keluar dari grup bandnya. Saya tanya kenapa? Tidak enak. Terus mau di gereja mau digitukan. Waktu masih kuliah di Malang seperti itu, saudara. Musiknya duk gitu ya. Ya kayak di sini juga ya, di sini gitu ya. Apalagi yang ngedrum Mas Dani, mana Mas Dani? Cuma orang Batak. Yang menyukakan telinga, hati-hati. Saya teringat ada peristiwa demo terhadap pemerintah. Berapi-api. Ada tahu wartawan atau netizen itu manggil satu orang, ditanya, Mas, ini demo, masih tahu enggak? Ini demo masalah apa? Enggak tahu. Sampai aku tadi di jalan disuruh ikut demo. Hati-hati. Bisa jadi, tapi saya yakin dan percaya di sini tidak ada anak-anak Tuhan yang seperti itu. Amin. Bisa jadi ada anak-anak Tuhan yang beribadah dalam artian beribadah bersuka cita karena mainnya enak. Waduh, musik di gereja lebih bagus daripada di diskotik ternyata. Hati-hati dengan orang-orang yang berkata Hosana. Rasanya kalau sudah seperti itu paling rohani di antara yang lain, terus mulai mencacat celah gereja-gereja yang berdiam diri. Wah, ada Roh Kudus, gitu ya. Wah, di situ sesat sekali.
ibadah kok kayak di kuburan sampai macam-macam. Saya ditanya, saat ibadah kamu ketemu Tuhan apa enggak? Enggak. Ketemu siapa? Selebritis. Ya. Dalam Minggu Palma itu, di situ ditulis apa palem ya? Palem sama aja. Saat Yesus naik di atas keledai, orang-orang langsung sujud menyembah. Ada yang memotong-motong dahan palem atau palma, dan dahan-dahan itu ditaruh di atas di tanah, dan keledai itu berjalan di atasnya. Menimbulkan sebuah pertanyaan, kok Yesus naik keledai ya? Kok tidak naik kuda? Yang lebih gagal lagi naik gajah, saudara ya, atau naik unta. Di situ apa yang Yesus alami atau apa yang Yesus kerjakan, dia menggenapi apa yang dicatat oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Di situ juga menunjukkan apa yang Yesus kerjakan bukan sesuatu yang hura-hura atau bicara tentang kekuatan secara fisik, tapi bagaimana dengan keledai yang mungkin dianggap sesuatu yang tidak terlalu kuat. Artinya dia memakai binatang yang bukan andalan semua manusia, tetapi siapapun atau apapun atau binatang apapun saat ada di atasnya adalah Yesus. Berbeda, sangat berbeda. Dan saya mau katakan, mungkin saudara dan saya seperti keledai, bukan orang yang hebat di mata dunia, bukan orang hebat, tetapi kalau engkau di dalammu ada Yesus, engkau jadi orang yang super. Katakan amin. Apakah keledai itu sudah dengan Yesus naik keledai itu akhirnya keledai itu jadi kuda? Enggak, tetap keledai. Tetapi apa yang terjadi? Keledai yang hina itu berjalan di atas baju-baju yang ditaruh di tanah. Keledai yang hina itu berjalan di atas pohon daun-daun palma. Peringatan Minggu Palma ini saya mau sampaikan, jadilah seperti apanya kita, apa adanya kita, tapi berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Pakai aku Tuhan. Bukan akunya yang hebat, tetapi Dia yang menunggangi aku itu adalah Yesus. Dia yang mempergunakan aku itu bukan orang sembarangan. Dialah Yesus yang bisa mengatur kehidupan kita dari binatang yang hina, bisa melangkah di tempat-tempat yang permai, tempat-tempat yang tidak mungkin. Tentunya keledai ini tidak pernah mimpi bagaimana dia disuraki oleh orang-orang. Keledai ini tetap keledai, tetapi Tuhan angkat keledai ini. Engkau jadi orang hebat bukan karena aku pintar, saudara. Tapi engkau dan saya jadi hebat karena engkau dan saya ada yang mengaturnya. Ada pujian ini dulu sering kali kita nyanyikan. Ku tahu siapa yang pimpin
hari depan hidupku semuanya oleh Tuhan diatur sempurna. Ya, Dia yang mengatur sempurna kehidupan kita. Bukan kita yang mempunyai rancangan. Boleh kita mempunyai rancangan, tidak ada salahnya. Oke, Tuhan, tahun ini aku punya rancangan seperti ini. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aku tidak tahu Tuhan apakah rancanganku ini berkenan kepadamu. Ini loh rancanganku. Tapi dengan kita memuji Tuhan dengan berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi setiap hari. Izinkan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, yang mengatasi hidup kita, dan kita tetap hidup di dalam kerendahan hati. Yesus tidak naik ke kuda bukan karena Yesus takut mati kudanya. Meringkik mungkin langsung naik ke atas. Bukan itu permasalahannya. Tetapi kalau kuda itu juga mau menurut di hadapan Tuhan, kuda pun juga akan menjadi kuda yang hebat. Tapi Yesus memilih binatang yang dianggap bodoh. Kenapa saya katakan binatang yang dianggap bodoh? Ya, ada survei orang yang mencoba kenapa sih keledai dianggap bodoh? Ternyata setiap keledai lewat sini jatuh, diulang jatuh lagi di situ, di tempat yang sama dia jatuh berulang-ulang. Artinya bodoh, saudara. Binatang yang bodoh, tetapi dikendalikan oleh tangan yang kuat, dinaiki oleh Yesus. Keledai itu mendengar puji-pujian di hadapan Tuhan. Dari orang-orang yang tadinya menyepelekan keledai ini, tetapi karena keledai ini di atasnya ada seorang raja di atas segala raja, orang langsung bersorak-sorak. Yesus ada di atas keledai, dan keledai itu berjalan, dan di situ tanah tadi berubah jadi pakaian-pakaian manusia. Dia menapaki itu semua. Ada palma, ada palung, di situ dia juga melakukan itu. Dia melewati itu semua. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau di dalam kehidupan kita hidup dalam kerendahan hati dan hidup apa adanya. Serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan jadi seperti orang-orang yang suka euforia, yang sukanya bersuka-suka. Dalam bahasa Jermannya, saya lebih senang dengan itu, bahasa Jermannya Anugerjuk. Apa itu bahasa Anugerjuk? Ini bukan bahasa Batak ini ya. Yang kalau ada kesana-kesana, itu banyak orang yang kesana juga. Itu namanya Anugerjuk itu. Tidak tahu bahasa Bataknya apa? Yakinnya seperti itu. Tadinya memuji Tuhan, berikutnya bukan pujian lagi, tetapi kata-kata yang menghujat.
Peristiwa Minggu Palma sebenarnya banyak kejadian. Di dalam peristiwa itu, sekali lagi tadi saya awali dengan sebuah peristiwa. Di dalam ayat 1, 6 hari sebelum Paskah ada peristiwa. Cuma ini seringkali jarang disampaikan di Minggu Palma ini. Ada peran yang indah seorang Maria. Alkitab berkata apa yang dilakukan Maria ini. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan harus disampaikan. Karena apa yang dilakukan itu mengenang kematian Tuhan. Apa yang Maria kerjakan tanpa disadari oleh Maria, ternyata dia sudah lakukan 6 hari sebelumnya. Dia sudah lakukan persembahan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga ada Tuhan yang berkata bahwa kematian Yesus, di mana sebelum dia mati penuh dengan luka darah yang begitu luar biasa. Tetapi orang-orang di sekitar itu tidak terlalu merasa risih dengan bau darah, karena ada bau minyak narwastu yang lebih kuat daripada bau darah. Bayangkan kalau kita berada di pemotongan hewan, bukankah itu bau darah itu bisa menyengat kita? Dulu ada hamba Tuhan yang kecelakaan. Saya sama Tante Tita mendatangi hamba Tuhan ini. Saya tidak ngerti. Tante Tita juga tidak pernah ngomong. Tahu-tahu Tante Tita tahu-tahu goyang begitu. Untung saya di belakangnya. Saya pegang, saya ajak. Kenapa Ma? Tak tahu. Mau pingsan saudara. Bau darah dan melihat luka-luka itu. Pindah. Tidak sedih. Waktu itu dia gini ya. Bau darah itu membuat orang pingsan. Dan orang tidak mungkin suka. Itulah sebabnya kalau saudara lihat peristiwa Paskah, banyak wanita-wanita yang dekat dengan Yesus dan tidak merasa risih dengan bau darah yang keluar dari tubuh Yesus. Karena ada minyak narwastu yang nempel di kaki Yesus dan diseka oleh rambut daripada Maria. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan kerjakan apa yang saat ini mungkin. Kita tidak tahu apa yang aku kerjakan apakah bermanfaat. Saya tahu, saya yakin dan percaya Maria saat melakukan itu dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak punya tujuan. Dia tidak ngerti kalau nanti 6 hari kemudian Yesus mau mati ke salib. Maria juga tidak tahu bahwa nanti Yesus akan berdarah-darah seperti itu. Tapi apa yang dikerjakan oleh Maria? Maria membuat sejarah baru. Bahwa apa yang dikerjakan tanpa disadari, dia membuat Yesus yang tercabik-cabik itu, Yesus yang terurai darah yang begitu luar biasa, orang-orang di sekitar itu lebih mencium bau minyak narwastu. Minggu ini adalah minggu perenungan dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita renungkan? Peristiwa lepas peristiwa yang ada. Kita ingat kembali peristiwa-peristiwa 2026 tahun yang lalu.
Bagaimana sejarah menunjukkan ada seorang yang penuh kasih menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dan ada peran-peran yang indah yang dikerjakan oleh orang-orang yang mencintai Yesus. Tapi ada orang-orang yang benci dengan Yesus dengan selalu mencari kesalahan. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus dengan bersukacita, dengan berkata Hosana. Tetapi ada orang yang merasa dirugikan karenanya. Saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan, GPD Makedonia adalah GPDI sebagaimana Maria melakukan itu, memberi wangi-wangian di hadapan Tuhan, melakukan puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa hal-hal yang bersifat materi, tapi bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan yang terbaiknya dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Renungkan kebaikan Tuhan saat ini. Renungkan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Jadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita, apa yang mau atau kita harus kerjakan di pasca peringatan Paskah di tahun 2026 ini. Bukti syukur kita kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Aku menjadi mau seperti Maria. Sehingga pemain musik bisa menjadi berbagi. Seperti wanita seperti
Saat ini kami boleh berdiri, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Minggu hari ini, pagi hari ini Bapa, kami datang sujud di hadapan-Mu, merenungkan diri bahwa begitu besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak pertolongan yang boleh kami terima ya Bapa. Begitu banyak Yesus berkat-berkat yang Kau berikan. Begitu mudahnya Bapa setiap kami melewati badai kehidupan di tempat ini ya Bapa. Badai kehidupan dalam kehidupan ini Yesus, kami boleh melewati itu semua karena pertolongan-Mu. Itu semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah-Ku, sungguh sempurna semua yang Kau perbuat dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami gak mampu membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami mau persembahkan kehidupan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang pilih setiap hidup kami, agar hidup kami boleh selalu kudus yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih buat kebenaran firman yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menegur kehidupan kami, bahwa kebaikan Tuhan itu gak pernah habis. Mujizat Tuhan itu selalu nyata dari dulu, saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesusku. Kamu boleh menikmati keindahan, sukacita, kebaikan dalam kehidupan ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Pagi lebih hari lebih heran diberkati dalam pelayanan sepanjang hidupnya ya Bapa. Diberkati keluarganya, begitu juga kami Yesusku yang mendengar, kami juga diberkati sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Allah, terima kasih. Dan sebentar Yesus, kami akan bawa korban persembahan padamu ya Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami Yesusku, Allah, supaya apa yang kami bawa kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih. Dalam doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah telah kita dengarkan ya saudara. Waktunya kita membawa kurban persembahan. Kita pujikan Dialah segalanya. Ya bagiku, ya
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan waktu kami kembalikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan pengumuman selesai ibadah akan dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk ibadah hari Kamis ditiadakan karena hari Jumat itu adalah ibadah Jumat Agung. Jadi tetap jam 7 pagi hari Jumat ibadah Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, tetap jam 7 disertai dengan perjamuan Tuhan. Ya. Jadi yang punya baju putih dipakai. Kalau tidak punya tetap pakai baju. Ya. Haleluya. Petugas pelayanan untuk hari Jumat atau Jumat Agung adalah Ibu Gembala, singernya Saudari Fanya dan Saudara Timothy. Untuk LCD-nya Saudara Daniel. Dan untuk hari Minggu Bapak Ibu Saudara tanggal 5, jadi hari Minggu depan kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan April 2026. Nah, pas hari Minggu itu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus tentu kita akan mengadakan mungkin lomba dari sekolah minggu dan pemuda remaja, juga ada jamuan sederhana. Sebagaimana diumumkan oleh Bapak Gembala minggu yang kemarin, Bapak Ibu Saudara, kita mengumpulkan keuangan. Seberapa yang kita bisa, kita kumpulkan ke Bu Bendahara, Bu Yusin ada? Kalau tidak ada Bu Yusin, diwakilkan Bu Niken, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja juga yang sudah kerja, kalau mau memberi persembahan untuk Paskah, di mana dari kita untuk kita, ya. Nah, kalau ada lebihnya mungkin dibelikan hadiah lomba, ya, Bu Niken. Puji Tuhan. Jadi untuk hari Minggu itu kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan. Kita tidak kemana-mana, ya, karena kita barusan juga menghadapi Lebaran tetangga kita. Tentu juga ada banyak pengeluaran dari Bapak Ibu Saudara, ya. Walaupun kita tidak merayakan, tapi saya tahu banyak keluarga-keluarga dari Bapak Ibu Saudara yang masih di sebelah. Pelayan pujian Ibu Niken, singernya Saudari Alvina dan Ibu Lucy. LCD Saudara Timothy, kolektan Ibu Yuli, Asher dari keluarga Pak Dwi, Bu Yustin. Untuk petugas pelayanan perjamuan Tuhan, di sini saya tulis Pak Kardi dan Pak Johan, Mas Johan, ya, untuk pelayanan perjamuan Tuhan hari Jumat. Ya, jadi perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu dibuat di hari Jumat, dan untuk perjamuan kasih dibuat di hari Minggu. Jamnya tetap Bapak Ibu Saudara, tidak dirubah, semua ibadah dibuat jam 7. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin ada untuk pengumpulan telur Paskah. Bapak Ibu Saudara juga yang mau bawa telur Paskah bisa mungkin terakhir hari Sabtu depan, ya, karena tante kalau godok telur itu karena tidak terlalu banyak, digodoknya sore, jadi Minggu masih fresh. Itu saja pengumuman. Kalau ada tambahan dari Bapak Gembala, saya berikan.
semua berdiri. Tapi janji-Mu selalu iya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Saat pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memanjatkan doa-doa kami kepada-Mu, termasuk doa-doa pribadi kami, pergumulan kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sudah diberikan kesehatan, kesembuhan. Terima kasih kami sudah diberkati Tuhan dengan berkat makanan minuman yang ada.
Terima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Kau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi semua kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Allah limpah atas setiap kehidupan kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mari saudaraku, kita kembali lagi mengangkat tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami saling pulang dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pelayan PLB bisa cepatnya betul bersama.